Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaya Anjani, NPM 227355037. Oke guys, jadi di sini kita akan mengolah data dari poligon terbuka terikat sempurna. Nah, jadi di sini kita akan mencari delta X-nya. Rumusnya sama dengan X di BM1 dikurang dengan CP1. Ini juga sama aja. Nih, di bagian BM2 juga sama. Jadi kalau di bagian ini kita CP2 dikurang dengan BM2 gitu. Nah, untuk Y-nya juga sama. Oke, jadi karena delta X di CP1 dan BM1 ini hasilnya positif dan delta Y-nya adalah negatif, dia termasuk dalam kuadran 2. Dan delta X di BM2 CP2 ini dia hasilnya positif dan delta Y-nya juga positif. Jadi dia termasuk ke dalam kuadran 1. Nah, untuk mencari tan alfa, rumusnya adalah sama dengan delta X dibagi dengan delta Y. Enter. Nah, ini bisa kita copy aja. Nah, untuk mencari alfa radian, itu rumusnya sama dengan atan dari hasil tan alfa yang kita dapat tadi. Enter. Nah, ini juga bisa kita copy. Untuk derajat ini rumusnya sama dengan alfa radian dikali dengan 180 per PI. Nah, ini jangan lupa ditutup kurungnya 2 kali. Enter. Ini bisa di copy juga, kita copy aja. Nah, terus di sini karena di bagian CP1 BM1 ini dia termasuk dalam kuadran 2. Jadi rumusnya ditambah jadi alfanya itu ditambah dengan 180. Itu sudah ketentuan. Jadi 180. Jadi ini harus ditambah 180. 180 ditambah alfa. Itu. Jadi alfanya tuh harus ditambah 180 dulu. Nah, untuk yang BM2 CP2 ini karena dia kuadran 1, maka alfanya akan tetap menggunakan hasil dari alfa yang ini. Nah, jadi kita tulis aja 51,425 gitu. Untuk perhitungan azimutnya udah selesai. Oke guys, jadi sekarang kita lanjutkan untuk menghitung data poligonnya. Tadi azimutnya udah dapat, jadi sekarang kita hitung data poligonnya. Nah, jadi di sini ini kan horizontalnya masih dalam satuan derajat, jadi harus kita ubah dulu rumusnya gini. Jadi ini derajatnya ditambah, untuk yang menit ini kita bagi 60, dibagi 60, dan yang bagian
detik kita bagi 3600, enter. Nah, biar cepat kita Ctrl C aja, kita copy. Nah, jadi enter. Udah selesai, kita cari jumlahnya. Jadi sum, tarik aja nih, sorry, tarik sampai bawah, astagfirullah. Nah, enter. Udah ketemu. Ini n nya kita 5 ya, karena jumlahnya 5, ada 5. Terus kita masuk ke syarat. Jadi untuk syarat ini kita harus kita masukin azimut acuannya dulu. Tadi kita dapat azimutnya di sini 115,4,210. Nah, di sini kita dapat 51,425. Jadi untuk menghitung syarat ini sama dengan, nah, jadi azimut akhir dikurang dengan azimut awal yang ini. Nah, terus ditambah dengan jumlah n. Nah, jumlah ini, jumlah n dikali 180. Jadi ini syaratnya. Lanjut kita hitung f beta-nya. Rumus f beta itu ini jumlah keseluruhan sudut horizontal yang lagi kita kurangin sama syarat kita tadi. Nah, enter. Hasilnya ini. Terus ini kita kali ya, ini numeric menitnya. Jadi ininya f beta nya kita kali dengan 60 karena kita mencari menit gitu. Nah, untuk yang ini kita kali 3600 karena kita mencari detik. Oke, dapat. Lanjut kita hitung ini. Rumusnya sama dengan jumlah k dikali SQRT jumlah n. Jangan lupa tutup kurungnya 2 ya. Terus untuk ngecek ini harus dapat 0. Rumusnya kita harus menghitung horizontal terkoreksinya dulu. Jadi kita hitung horizontal terkoreksi. Rumus horizontal terkoreksi itu sudut horizontalnya kita kurangkan dengan jumlah ini tadi ya.
Oke guys, jadi sekarang kita lanjut untuk menghitung azimut hitung. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung azimut acuan ditambah dengan horizontal terkoreksi tutup kurung lebih besar sama dengan 540 titik koma azimut acuan ditambah horizontal terkoreksi dikurang 540 if azimut acuan ditambah horizontal terkoreksi tutup kurung lebih besar 180 azimut acuan ditambah dengan horizontal terkoreksi. Ini memang rumusnya agak panjang ya guys, dikurang 180 azimut acuan ditambah dengan horizontal terkoreksi ditambah 180 tutup kurungnya 2 kali. Bentar. Nah, terus kalau udah tinggal kita copy aja ke bawah. Jadi ini kita copy aja sini ya. Udah deh, jadi oke, sekarang kita lanjut untuk menghitung ini yang vertikal sama aja. Derajat ditambah menit, menitnya dibagi 60, detiknya dibagi 3600. Nah, terus kalau udah tinggal di copy aja biar cepat. Copy. Udah. Oke, sekarang kita menghitung DH. Jadi rumus dari DH itu sama dengan 100 dikali benang atas dikurang benang bawah. Benang atasnya di samping. Nah, ini benang atas. Dikurang benang bawah dikali cos 90 dikurang jumlah ini, jumlah dari desimal sudut vertikalnya. Nah, dikali PI tutup kurung
terus dibagi 180, dipangkatin 2 tutup kurung. Nah, terus tinggal di copy aja. Nah, kita copy. Oke, sekarang kita hitung DH ratanya. Jadi rumusnya itu yang DH tadi, DH sebelumnya ditambah DH setelahnya, terus dibagi 2. Nah itu ntar tinggal di copy aja. Nah terus tinggal di total, kita ketik dulu total. Nah ini di total dari atas pakai sum. Enter. Nah untuk menghitung delta X itu rumusnya sama dengan dia rata-rata dikali dalam kurung sin sin dari azimut hitung, terus dikali PI tutup kurung. Ini kita tambahin kurung, enter, terus tinggal kita copy aja kayak biasa. Terus di jumlah pakai sum, enter. Nah ini digit nolnya ditambahin. Terus oke, sekarang kita hitung delta Y nya. Rumusnya sama dengan ya rata-rata dikali sama cos. Jadi bedanya tuh kalau delta X pakai sin, kalau delta Y pakai cos. Nah cos dari azimut hitung. Nah terus tinggal kita copy aja, copy. Udah deh. Kalau udah kita sum kayak biasa, terus enter. Untuk rumus delta itu sama dengan koordinat akhir dikurang koordinat awal. Terus untuk F delta rumusnya sama dengan dikurang sama delta, terus bagian Y nya sama aja begitu.
Jadi sekarang kita hitung delta X. Untuk delta X itu rumusnya sama dengan delta X dikurang buka kurung dia rata-rata. Terus dibagi sama total di ratanya. Terus dikali sama F delta yang bagian X. Jangan lupa untuk dikunci karena kita mau copy sampai bawah ya. Nah, dikunci. Kalau udah dikunci tinggal di enter. Nah, terus kalau udah tinggal kita copy. Nah, terus untuk yang delta Y juga sama aja, cuma dia pakai yang delta Y, total delta Y sama F delta yang bagian Y gitu. Nah, sekarang kita lanjut untuk hitung koordinat X. Nah, rumusnya itu jadi kayak X di awal ditambah sama delta X kayak gitu. Terus di copy deh. Untuk yang Y juga sama aja. Jadi kayak sama dengan koordinat X di awal di koordinat Y itu ditambah dengan delta Y gitu. Kalau udah tinggal di copy aja. Nah, jadi ini untuk cross check sama dengan koordinat di X itu ditambah dengan delta X yang paling akhir. Nah, itu juga yang paling akhir. Nah, pokoknya kalau dijumlahin dia hasilnya 0. Jadi koordinat X di akhir sama jumlah dari untuk cross check tadi itu hasilnya harus 0. Dan untuk yang koordinat Y itu juga sama caranya kayak yang bagian X.
Nah, jadi udah tinggal di kurangin aja, kalau udah selesai deh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.